ini saran saya ya, sehingga tidak mesti lagi ada satu orang mensomasi yang lain mensomasi yang lain. Yang kita cari ini adalah siapa pelaku pembunuh Eki dan Tina. Kalau yang kita cari adalah siapa pelaku pembunuh Eki dan Tina, dan ternyata hari ini keterangan dari Dede menyatakan kesaksiannya dulu palsu, maka kalau kesaksian Dede palsu, maka kesaksian Aep pun pasti diduga palsu. Karena kesaksian Dede dan Aep diduga palsu, apalagi Liga Akbar sudah mencabut, maka 3 saksi kunci dari peristiwa tersebut menurut saya sudah diragukan kebenaran kesaksiannya. Untuk itu, andai kata pembunuhan, berarti kan ada yang lain, andai kata. Kalau ada yang lain, maka Pak Rudiana hari ini harus kooperatif untuk berkomunikasi, duduk bareng, yuk kita cari sama-sama apa yang terjadi, peristiwa yang dialami oleh Eki dan Tina, walaupun vonisnya sudah berkekuatan hukum tetap. Ini cara, karena dalam diri Pak Rudiana itu melekat sebagai anggota Polri, yang di situ ada fungsi melayani, mengayomi, dan melindungi. Siapa yang harus diayomi dan dilindungi adalah warga, termasuk di dalamnya Dede. Nah kan kalau orang jujur ya harus disambut dengan baik, karena ini fungsi-fungsi yang harus dijalankan sebagai anggota Polri, sebagai bayangkari negara. Nah ini yang fungsi itu. Bagaimana penilaian Akang terkait respon Rudiana yang justru mensomasi? Ya saya tidak mau merespon apa yang disampaikan karena itu hak beliau untuk menyampaikan. Cuman saya menegaskan di sini, saya itu hari ini bukan lawyer yang membela siapapun. Saya ini adalah orang sebagai warga masyarakat biasa yang tidak memiliki kapasitas sebagai wartawan, tidak punya kapasitas sebagai penyidik, dan tidak punya kapasitas sebagai anggota legislatif karena saya sudah mengundurkan diri. Nah, kapasitas saya hari ini adalah sebagai warga masyarakat yang dianggap ditokohkan mungkin di Jawa Barat untuk menyajikan data dan fakta pada siapapun, pada lawyer, pada keluarga korban, pada keluarga terpidana, pada jajaran kepolisian. Ini ada fakta-fakta yang saya temukan. Yuk kita rembukan bareng-bareng, kita cari duduk persoalan yang sebenarnya sehingga kasus ini bisa menemukan jalan yang benar, bukan jalan yang sesat. Berarti ada permintaan dari warga Jawa Barat sendiri untuk akan khusus ya, supaya permasalahan kasus Tina Cirebon ini. Ya kalau permintaan kan bisa dilihat di media sosial, bagaimana setiap hari ribuan komen meminta saya untuk terus melangkah menemukan titik terang ini. Kenapa? Karena menyangkut menemukan titik terang masalah ini kan ada faktor-faktor yang di luar faktor investigatif, yang di luar faktor-faktor yang dimiliki kemampuannya oleh kepolisian, yaitu faktor-faktor yang bersifat social solidarity. Apa sih social solidarity? Apa yang membuat kasus ini 8 tahun susah terbuka? Saya jelaskan. Yang pertama adalah keluarga korban juga ekonominya tidak mampu, khusus Tina, ya, bukan keluarga berada. Kemudian keluarga terpidana juga ekonominya tidak mampu. Saksi-saksi ekonominya tidak mampu. Mereka kalau berurusan dengan penyelidikan, penyidikan, bolak-balik diperiksa, itu meninggalkan pekerjaan. Ketika meninggalkan pekerjaan, maka kehilangan penghasilan. Ketika kehilangan penghasilan, maka dapurnya tidak ngebul lagi. Sehingga kehadiran saya adalah untuk mengadvokasi berbagai kebutuhan non penyelidikan, yaitu kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga saya bisa menjamin transportasi mereka ketika datang ke Mabes Polri, transportasi ketika ke Polda, menjamin kehidupan keluarga di rumah ketika mereka berhenti bekerja jadi kuli bangunan, jadi kuli serabutan, menjadi asisten rumah tangga, sehingga membuat rasa tenang bagi mereka untuk mau terus mengikuti seluruh proses ini sampai tuntas.